Pada hari itu, menjelang maghrib, tak biasanya para warga sudah tak lagi melakukan aktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Nampak hanya akulah satu-satunya orang yang masih sibuk dengan pekerjaanku, yaitu menumbuk padi yang baru saja kupanen siang tadi bersama Tati istriku. Namun Tati lebih dulu masuk ke dalam gubuk karena ia harus memandikan anak kami Tono yang baru berusia 4 tahun. Gubuk yang kami huni diapit oleh 2 pohon pinus yang sangat besar dan tinggi menjulang hingga sebagian dahannya sudah menjuntai ke bawah. Gubuk ini dibuat darurat oleh warga setempat, khusus kami yang baru dipindahkan. Sedangkan padi yang kami panen adalah milik warga yang sudah kami beli dengan harga murah termasuk tanahnya. Aku Yasmadi, baru beberapa minggu yang lalu pindah ke kampung ini. Karena kampung yang kami huni sebelumnya terkena banjir serta rawan longsor. Oleh karena itu, aku dan ratusan kepala keluarga lainnya terpaksa harus diungsikan dan dipindahkan ke berbagai kampung. Sebagian kepala keluarga yang lainnya dipindahkan di kampung-kampung yang sudah lumayan memiliki perubahan. Termasuk adanya fasilitas listrik juga air yang mengalir di setiap rumah, hingga mereka tak perlu lagi pergi ke sungai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beda denganku dan beberapa kepala keluarga yang mendapat bagian pindah ke kampung ini. Terasa seperti kampung mati, tak ada fasilitas listrik, air masih harus ke sungai dan bila malam hari sangatlah gelap gulita. Meskipun di setiap rumah disediakan obor namun jarak pandang tetap terbatas. Konon juga katanya kampung ini masih kental dengan mitos yang sudah sejak lama dipercaya. Bahkan terjadinya sesuatu tak dapat terelakkan, seperti tanda akan adanya kematian seseorang. Bahkan orang yang akan meninggal tersebut, sejak 40 hari sebelum kematiannya sudah mulai gentayangan. Kalau yang meninggal adalah wanita, maka akan ditandai dengan suara nyaring kuntilanak yang menggelegar tertawa cekikikan di setiap rumah. Artinya, jika kuntilanak dengan suara nyaring, maka orang tersebut belum meninggal, namun sudah mendekati ajalnya. Sedangkan pria akan ditandai dengan adanya kepala, hantu laki-laki, yang selalu ditemukan di tempat-tempat sunyi dan menyendiri, membelakangi kita tanpa suara. Yas, besok sajalah numbuknya. Kamu nggak tahu tentang, ucap Joko menggantung hingga membuatku penasaran. Joko adalah teman sekampungku di kampung sebelumnya, hingga diungsikan ke sini kami bertemu lagi. Gerak-geriknya pun tampak lain, seraya matanya celingukan seperti mencari keberadaan seseorang. Lah, memangnya kenapa toh Jok? Maksudnya tentang apa? Tanyaku penasaran lalu mengikuti arah pandang Joko ke atas pohon. Entah apa yang sedang diperhatikannya. Abang, Bang, pekik Mbak Lani istrinya yang kini berlari ke arah kami. Mbak Lani terengah-engah, seraya memandang terus ke arah belakang dengan mimik wajah ketakutan. Kenapa dek? Kenapa? Tanya Joko pada istrinya yang terlihat panik. Itu Bang, itu. Kami langsung mengikuti arah pandangan Mbak Lani, namun tak menemukan apapun. Mungkin saja ia hanya merasa kesepian karena mereka belum dikaruniai seorang anak. Tapi mengapa mimik wajahnya seperti ketakutan, bahkan peluhnya sudah sebesar biji jagung. Kakinya gemetar, hingga Joko menopang sebagian badannya. Ajak istriku mengulurkan tangannya pada Mbak Lani. Mbak Lani pun menerima uluran tangan istriku, lalu mereka masuk ke dalam gubuk sederhana kami. Jok, sebenarnya Mbak Lani kenapa toh? Sepertinya ia ketakutan sekali, tanyaku pada Joko yang terlihat gelisah. Besok pagi saja aku ceritakanlah Yas, aku tak berani menceritakannya sekarang, jawabnya. Joko terus saja celingukan, entah apa yang dilihatnya di pohon-pohon besar tersebut. Kamu kenapa toh Jok? Sedari tadi kok celingukan melulu? Tidak ada apa-apa Yas, kami balik dulu ke gubuk. Kemudian Joko menyusul istrinya ke dalam gubuk kami. Mereka pun pamit pulang dengan tergesa-gesa. Aku hanya menggeleng melihat tingkah mereka. Bada maghrib kini telah berkumandang, memaksaku harus meninggalkan pekerjaanku yang belum tuntas. Aku segera masuk ke dalam gubuk untuk membersihkan diri dan mengambil air wudhu. Untung saja pagi tadi, aku sudah mengambil air di sungai hingga tak perlu lagi pergi ke sungai malam-malam begini. Selesai berwudhu, aku segera berpamitan pada Tati untuk pergi sholat berjamaah di musola yang berjarak 100 meter dari gubuk kami. Aku terpaksa jalan kaki, karena motor tak bisa melewati lorong sempit yang ada di musola tersebut. Sepanjang perjalanan menuju musola, bulu kudukku merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki. Entah apa sebabnya, padahal aku sedikit pun tak merasa ketakutan. Tak ada seorang pun yang aku temukan di jalan, semua sudah pada masuk dalam rumah mereka masing-masing. Rata-rata rumah warga di sini masih berdinding anyaman bambu beratapkan ilalang. Ada juga yang berdinding kayu dan beratap genteng tapi hanya beberapa saja.
Itu pun rumah kepala desa dan perangkatnya. Di depan rumah mereka hanya terdiri sebuah obor penerang jalan. Jika hujan maka obor otomatis dimatikan. Walaupun jalan menuju musola tidak begitu jauh, namun kaki rasanya sangat pegal. Sesampainya di musola, aku berwudu kembali lalu secepatnya melaksanakan sholat maghrib. Selepas sholat, aku duduk di sudut musola seraya membaca kitab suci. Menunggu datangnya sholat isya, namun tak sengaja telingaku menangkap pembicaraan dua orang di luar musola. "Jangan macam-macam kamu, tadi ada burung kedasi di sekitar kampung ini," ucap seseorang di luar sana yang tak ku ketahui. "Yang benar kamu, jangan ngada-ngada ya, burung kedasi itu kan burung yang mengabarkan kematian," sahut temannya. "Iya, benar, beberapa warga juga bertemu dengan kuntilanak di sekitar sawah dan juga di sungai. Namun wajahnya itu tidak jelas, tapi badannya persis dengan," tutur temannya lagi dengan ucapan menggantung. "Hus, kamu nggak boleh ngomong begitu." Aku yang penasaran langsung menyudahi membaca kitab suci, dan beranjak keluar untuk menjumpai mereka. "Maaf, boleh tanya nggak?" Aku menimbrung percakapan mereka. "Iya mas, boleh," sahut keduanya. "Memangnya burung kedasi itu pertanda apa mas?" Tanyaku yang tak tahu menahu tentang burung tersebut. Katanya mas, kalau ada burung kedasi di depan rumah atau di sekitaran rumah kita, itu dipercaya sebagai penanda datangnya kematian seseorang, tukasnya dengan bahu bergidik. "Iya mas, itu mitos di kampung ini, tapi tak jarang seringkali terjadi," timpal teman satunya lagi. "Usia mereka kutaksir sekitar 25 dan 30-an. Dan satu lagi mas, ketika burung tersebut telah terdengar oleh kita tidak boleh berkeliaran pada saat menjelang maghrib. Nanti kita ikut mati," tambahnya lagi dengan serius. Astagfirullah, padahal aku tadi jalan sendirian saat maghrib, batinku mengelus dada. Mereka berdua langsung pamit masuk ke dalam musola, meninggalkanku sendiri yang masih kebingungan. "Bang, malam ini udaranya dingin sekali ya. Tono sampai kupakaikan selimut berlapis-lapis," ucap istriku yang kini berada di sampingku. "Iya dek, mungkin sudah masuk lagi musim dingin," sahutku. Namun pikiranku selalu teringat ucapan dua orang lelaki tadi. Sebagai warga baru di sini, aku tak berani membantah atas mitos yang mereka percayai. Namun tak dapat dipungkiri, malam ini sangatlah dingin, membuatku merinding sampai melipat tubuh mencium lutut. Selang beberapa menit ketika kami bersiap untuk tidur, entah dari mana asalnya tiba-tiba saja terdengar suara tawa cekikikan kuntilanak yang begitu nyaring hingga membuat anakku Tono terbangun.